bagi kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dimanapun berada, apa kabarnya? Kiranya dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah khotbah untuk Minggu 1 Mei 2022. Sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita dengarkan diambil dari kitab Mazmur 4 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah ungkapan kalimat yang mengatakan, uang bisa membeli tempat tidur mewah, tetapi tidak bisa membeli tidur nyenyak. Itu artinya, tidur yang nyenyak dan pulas tidak ditentukan di mana kita membaringkan tubuh kita. Ada banyak orang mengalami kesulitan tidur, tidak bisa tidur dengan nyenyak karena sedang menghadapi banyak persoalan hidup. Pikirannya sedang kacau karena tekanan hidup atau pekerjaannya. Sedang cemas, gelisah, stres, atau lainnya, sehingga ia sulit memejamkan matanya dan tidur dengan nyenyak. Mazmur 4 ini adalah sebuah doa yang indah dari Daud pada malam hari. Pemazmur adalah orang yang setia berdoa, menyanyi, dan merenungkan firman Tuhan. Tidak saja memulai aktivitas hidupnya di pagi hari, tetapi juga setelah mengakhirinya di malam hari. Mengapa? Karena sepanjang hari ia mengalami berbagai kesesakan, penodaan, kebohongan, kemarahan, dan perbuatan dosa dari orang-orang sekitarnya. Hal itu membuatnya pemazmur tidak bersukacita. Ia mengalami kekecewaan. Namun, ia tetap melakukan yang baik. Ia menegur dan menasihati orang-orang
agar tidak berbuat dosa karena hidup melimpah. Ia mengajak sesama orang beriman agar tidak meragukan kebaikan kasih Tuhan, tetapi setia mempersembahkan korban yang benar dan percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya saat berdoa pada malam hari, ia merasakan kelegaan, sukacita, merasakan aman dan tentram. Ia yakin bahwa Tuhan mengasihaninya. Ia mendengar dan menjawab doanya, membenarkan sikap dan tindakannya, serta memberi kelegaan dalam kesesakan. Dalam menghadapi kesukaran dan tantangan dan penderitaan hidup, pemazmur mencari Allah. Pemazmur dalam seruan permohonannya ini menyebut Allah kebenarannya. Dengarlah ya Tuhan kebenaranku. Artinya Allah yang membenarkan pemazmur, yang menyatakan dia tidak bersalah. Karena itu pemazmur dalam doanya menyerukan, kasihanilah aku. Seruan ini bukan hanya dihubungkan dengan penderitaan pemazmur, pergumulan pemazmur, tetapi juga dengan kasih setia Tuhan yang pernah dialami. Pemazmur berseru kepada Allah karena pemazmur telah mengalami, merasakan, dan tetap mengingat bagaimana Allah telah menolong dia. Allah memberikan kelegaan ketika dia mengalami kesesakan, memberi sukacita yang melebihi kelimpahan gandum dan anggur. Dan pengalaman itu meneguhkan iman pemazmur bahwa Tuhan akan mendengarkan apabila dia berseru kepadanya. Pemazmur memberi satu harapan bagi orang yang mempunyai masalah dalam hidupnya, yaitu Allah akan memberikan sukacita dengan menyinarkan wajahnya kepada orang yang bersandar dan mengandalkannya, sehingga tidak ada kekuatan di dalam dirinya. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman iman dan kepercayaan pemazmur ini menuntun pemazmur dalam menyikapi hidup dan menghadapi perbuatan-perbuatan musuh-musuhnya. Walaupun pemazmur mengalami ketertekanan dan ketertindasan atas perbuatan musuh atau lawannya, namun pemazmur tidak menghadapinya dengan amarah atau membalas dengan tindakan kejam, tetapi justru pemazmur menasihati mereka agar mereka bisa menguasai diri, sehingga biarpun mereka marah, mereka tidak berbuat dosa, tetap diam, hanya berkata-kata dalam hati dan mempersembahkan korban yang benar serta percaya kepada Tuhan. Di tengah dunia yang penuh goncangan dan tak menenteramkan ini, biarlah mata kita tetap terarah kepada Tuhan. Ingatlah bahwa jika kita berseru kepada Tuhan, Ia bukan hanya mendengar, tetapi juga akan menolong dan memberikan kelegaan dan sukacita. Sebagai orang percaya, kita ini adalah umat pilihan Tuhan dan sangat dikasihinya. Dan karena kasih-Nya, Tuhan rela memberikan nyawanya bagi kita. Adakah yang sanggup memisahkan orang-orang pilihan-Nya dari kasih Kristus? Oleh karena itu, di segala situasi kehidupan kita, haruslah senantiasa mempersembahkan persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Persembahan yang dimaksud
bukan hanya berbicara tentang uang atau materi, tetapi juga mempersembahkan seluruh keberadaan hidup kita. Jika kita mengalami banyak masalah dan kita kehilangan sukacita, serahkanlah segalanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Tuhan ada kelegaan. Di dalam Tuhan ada jawaban. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Dan tentu saja di dalam Tuhan ada keselamatan. Saat ini, lepaskanlah semua rasa takut, saudara-saudari. Datanglah kepadanya dan rasakan kelembutan jamahan Tuhan yang mampu memberikan kelegaan, sehingga kita bisa bekerja dengan tenang, karena penyertaan Tuhan sepenuhnya atas diri kita. Karena itu, melalui renungan khotbah ini, ada dua hal yang menjadi pesan untuk kita renungkan. Yang pertama, pemazmur menyatakan suatu keyakinan imannya bahwa setiap doa akan mendapatkan jawaban. Kesaksian pemazmur bahwa Tuhan selalu menolong dalam kesesakannya. Karena datang kepada Tuhan untuk memohon belas kasihan adalah jalan yang tepat untuk ditempuh oleh seseorang. Manusia tidak bisa mengandalkan kekuatan dan pikiran, sebab kekuatan dan pikiran kita terbatas. Kita membutuhkan belas kasihan Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, berdoalah sebelum tidur. Seperti pemazmur dalam perikop khotbah ini, demikianlah kita menaikkan isi hati kepada Tuhan sebelum tidur, juga menaikkan syukur atas berkat Tuhan yang telah dicurahkan kepada kita sepanjang hari. Yakinlah bahwa Tuhan yang Maha Baik akan menjaga hidup kita sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, ya Allah Bapa di sorga, atas segala pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami setiap harinya. Dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami setiap harinya, kami menghadapi banyak tantangan dan kesulitan. Kami menghadapi banyak orang-orang yang kadangkala membuat kami menjadi kecewa dan hilang sukacita. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami agar tetap setia kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan agar dapat menunjukkan sikap yang baik kepada orang-orang di sekeliling kami. Bahwa kami adalah orang-orang yang telah menerima banyak kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari Tuhan senantiasa menjaga dan menuntun kami. Dari pagi, siang hingga pada malam hari. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh warga jemaat-Mu. Tuhanlah yang memelihara kehidupan mereka. Ketika mereka sedang sakit, terbaring lemah, di rumah sakit maupun di rumah mereka, Engkaulah ya Tuhan yang memberikan kesembuhan, kesehatan, sehingga mereka dapat melanjutkan kembali aktivitas pekerjaannya seperti semula. Bagi mereka yang sedang berbeban berat, sedang berduka cita, Engkaulah ya Tuhan yang menolong mereka, memberikan kepada mereka penghiburan, agar mereka senantiasa kuat menjalani dan menghadapi tantangan dan kesusahan hidup, sehingga semuanya itu menjadi sukacita di dalam hidupnya, karena mereka menyerahkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan pada hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Amin.